Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 13 ayat 1 sampai dengan 22. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, yang dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Marataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka pada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Janganlah menyombongkan dirimu. Kesombongan terjadi ketika kita memiliki sesuatu yang kita anggap lebih dari orang lain.
merasa lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, atau lebih berkuasa. Mari kita belajar dari bangsa Babel tentang kesombongan. Nubuat penghukuman terhadap Babel telah diberitakan oleh Yesaya jauh sebelum Babel berkuasa atas Yerusalem. Kekuatan Babel kelak akan dihancurkan oleh kekuatan Allah dengan memakai tangan bangsa lain. Allah akan menghukum Yehuda dengan memakai Babel, dan Babel sendiri juga akan dihukum oleh Allah karena kesombongan mereka. Nabi Yesaya sudah menyampaikan kepada bangsa Yehuda tentang rencana penghukuman Tuhan dan kemarahannya terhadap bangsa Babel. Saat mana bangsa Yehuda sendiri belum mengalami serangan dari Babel. Ini berarti bahwa rencana penghukuman atas Babel ini bukanlah sebuah tindakan sewenang-wenang dan tidak terkendali. Sebab jauh sebelum penghukuman itu diberlakukan, Nabi Yesaya sudah memberitahukannya kepada mereka. Hari Tuhan telah ditetapkan dan tidak dapat diubah sebagai saat penghukuman Tuhan atas Babel yang menindas umat Tuhan dalam kesombongan. Hari penghakiman itu sangat dahsyat. Tak ada siapapun yang mampu menghadapi kedahsyatan murka Allah. Mereka hanya akan gentar di hadapan kedahsyatan itu. Babel akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Kepastian hukum Allah atas Babel telah ditetapkan. Yesaya sendiri tidak pernah menyaksikan penggenapannya. Ia telah mati di zaman Raja Manasye lebih dari 50 tahun sebelum Yehuda jatuh ke tangan Babel. Tetapi ia adalah saksi dari sebuah nubuat yang ia percaya pasti kelak akan digenapi, walaupun ia sudah tiada. Marilah kita belajar dari nubuat Nabi Yesaya terhadap bangsa Babel. Kejahatan akan terjadi, tetapi kejahatan itu akan berhadapan dengan keadilan Allah kelak. Bukan hanya kejahatan dan kesombongan yang merupakan sebuah kepastian, tetapi penghukuman atasnya pun merupakan sebuah kepastian. Ketika Tuhan Allah memakai kita untuk menegur orang berdosa, janganlah kita menjadi sombong. Ingatlah kepada Babel, kesombongan membuatnya hancur. Jangan sombong jika kita dipakai oleh Allah. Jangan sombong ketika orang yang kita tegur dihukum Allah. Allah memakai kita untuk mengasihi orang-orang yang kita layani. Kita hanyalah alat. Janganlah menyombongkan diri, karena Allah membenci kesombongan dan penghukumannya pasti atas mereka yang sombong. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.